Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Yang kedua, ilmu yang diberikan hanya kecil ya untuk memahami sesuatu. Kita hanya paham yang zahir saja, yang ada di dekat kita saja. Yang di belakang kita tidak tahu. Ini kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang tembok ini. Kita tidak tahu, Pak. Ilmu kita hanya terbatas untuk zahir saja, yang nampak saja. Itu baru di belakang tembok, belum lagi hal-hal yang gaib yang lain. Belum lagi gaib mutlak. Itu baru gaib nisbi. Ini gaib nisbi namanya. Gaib nisbi artinya kita tidak tahu kejadian di belakang tembok kecuali kita keluar dan melihat apa yang ada di belakang tembok. Itu namanya gaib nisbi. Gaib nisbi itu bisa didapatkan oleh semua orang. Kita tidak tahu apa kejadian yang di Amerika atau apa. Tolong kirimkan video ke saya. Oh, ini rupanya kejadiannya. Baru kita tahu. Kita tidak tahu kejadian di Jakarta, tetapi setelah siaran langsung, oh ini rupanya. Itu namanya gaib nisbi. Gaib nisbi saja kita susah untuk mendeteksinya, apalagi gaib mutlak. Ya, gaib mutlak apa? Kejadian setelah ini apa? Kita tidak tahu. Apakah kita meninggal dunia sebentar lagi? Kita tidak tahu. Apakah kita bisa berkumpul lagi dengan keluarga? Kita tidak tahu. Kejadian nanti setelah apakah meninggal dalam keadaan usia sekian tahun? Kita tidak tahu juga. Bagaimana kondisi kita di alam barzakh? Kita tidak tahu juga. Bagaimana kondisi di padang mahsyar? Kita tidak tahu juga. Apakah kita dimasukkan ke dalam surga? Kita tidak tahu juga. Jadi apa yang kita lakukan? Lakukanlah kebaikan-kebaikan. Berbuat dosa, istighfar terus. Astagfirullah, astagfirullah. Makanya Allah mengatakan sebesar apapun kejahatanmu, kalau kamu istighfar, saya maafkan kamu. Ya, teman. Walaupun dia syirik kepada Allah, kamu minta maaf, tapi dengan syarat. Syirik itu ada batasannya, Pak. Ada batasannya. Karena itu langsung berhubungan dengan Allah. Tapi kalau dosa-dosa yang lain, itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, iblis kenapa tidak? Ini sudah kita ungkapkan juga di sini. Kenapa iblis tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Allah itu sifatnya Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pemaaf. Kenapa kesalahan iblis cuma sedikit saja? Kalau dibandingkan dengan kesalahan manusia, manusia cuat aja. Iblis naik cuat aja. Ada itu tepu iblis, Pak. Ada itu tepu iblis. Iblis apakah dia menyembah makhluk lain? Tidak, iblis tak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma satu perbuatan yang tidak mau dilakukan oleh iblis. Kamu tunduk kepada Adam. Masuk tunduk di sini bukan sujud, tidak. Tetapi apa? Kamu akui ilmu Adam. Akui ilmu Adam, itu saja kesalahannya. Saya tidak mau mengakui. Itu sudah dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesalahan iblis itu, ketika nanti kita bertanya, apa salahnya ketika iblis bertaubat dan dimaafkan? Kenapa tidak dimaafkan dosa iblis sampai sekarang? Ini diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pada suatu hari, iblis ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata iblis? Ya Musa, dia nak mau dia ngomong ya Nabiullah Musa, ya Rasulullah, nak mau dia ngomong itu. Ya Musa, ketika kamu nanti ketemu dengan Allah, katakan saya mau bertaubat. Kahek dulu. Saya sudah lelah sekali saya. Terus dilaknat oleh Allah. Saya minta nanti kamu sampaikan kepada Allah, saya mau bertaubat dan minta syaratnya. Insyaallah akan saya penuhi. Nabi Musa begitu senang sekali melihat iblis mau bertaubat kepada Allah. Ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah, Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kabar gembira. Kenapa iblis mau bertobat? Iblis minta 2 syarat saja. Iblis minta syarat. Allah mengatakan syaratnya 2 saja, tidak usah lebih. 2 syarat ini dia lakukan, maka saya ampuni dosa-dosanya. Syarat yang pertama, dia harus mengakui kalau dia sudah bersalah dengan saya. Ya, nombor 1. Yang kedua, dia harus minta maaf kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu saja syaratnya, 2 saja. Sekarang kamu pulang kasih tahu sama iblis. Ketika Nabi Musa kembali, iblis senang sekali. Bagaimana, ada syaratnya enggak? Ada syaratnya 2. Yang pertama kata Nabi Musa, syaratnya simpel sekali kata Nabi Musa. Kamu harus mengakui dosamu kepada Allah kalau kamu sudah berdosa. Apa jawab iblis? Tidak ada dosa saya. Apa dosa saya? Apa salah saya? Ya saya tidak bersalah, saya tidak bersalah. Ya ini kata iblis. Ini yang pertama, dia tidak sanggup memenuhinya. Sama seperti kita ketika ada masalah, ya Allah apa salah saya ya Allah, Kenapa tidak kita katakan, non kau bersalah ya Allah,
Kalau seandainya kita ngomong andai-andai, Pak, iblis mengatakan, saya minta maaf ya Allah, saya sudah berbuat salah, mungkin akan dimaafkan oleh Allah. Tapi iblis mengatakan, saya tidak bersalah ya Allah, saya tidak bersalah. Ya, kenapa harus akui perbuatan saya? Satu. Yang kedua, kata Nabi Musa, kamu sekarang pergi ke kuburan Nabi Adam alaihissalam, minta maaf sama Nabi Adam, minta maaf sama Nabi Adam. Apa kata iblis? Sebenarnya Adam minta maaf kepada saya, bukan saya minta maaf ke Adam, karena saya diciptakan duluan, diciptakan daripada Adam, saya senior dia. Ya, saya beribadah kepada Adam 80.000 tahun lamanya. Adam baru berapa hari, baru berapa jam diciptakan oleh Allah, masa dia tinggi sekali derajatnya? Saya tidak mau. Sekarang Adam minta maaf ke saya. Ini yang menyebabkan iblis itu tidak pernah diampuni dosanya oleh Allah. Maka kita juga demikian. Kalau kita tidak pernah mengakui dosa kita kepada Allah, kita berdoa, apa terlalu di Allah, ya Pak, ini saya kendaraan sudah hilang, dicuri, ini sudah diserobot oleh orang lain, apa salah saya ya Allah? Seumur hidup tak akan pernah diampuni dosa kita oleh Allah. Tetapi bagaimana caranya? Akui dosa. Ya Allah, saya mungkin bersalah ya Allah, saya minta maaf ya Pak. Saya bersalah, kenapa engkau memberikan pelajaran kepada saya melalui anak saya melawan saya ya Allah, saya minta maaf ya Allah. Ya, ini kan tajak abak ane, bibi ane hanjuk nu, kata Pak. Jawab li ane, urun doa hanjuk nu, ibu alam Pak. Ya, sama seperti kita ngomong ke anak, bibi lalai dengan HP tapi ya, jawab li ane, drone lebih lalai lah dengan HP. Kita mau jawab apa kalau begitu? Ya, ini kamu tidak salah, tidak puasa, dijawab oleh anak. Ayah waktu kecil ada ini lebih bandel dari saya lagi. Ya, jauh yang itu. Pada jauh dan Pak. Ya. Maka caranya apa? Akui dosa kita. Mungkin kita salah mengajarkan anak dulu. Mungkin kita bermasalah dengan Allah. Allah memberikan cobaan ujian melalui anak. Maka kita berdoa kepada Allah. Saya bersalah ya Allah. Saya bersalah. Saya minta maaf ya Pak. Saya minta maaf. Itu kuncinya. Ya. Kita lanjut lagi. Wala'anahu ila yaumiddin. Itu iblis dilaknat sampai hari kiamat, dilaknat. Maka kalau ada seorang manusia yang sifatnya seperti iblis, dia akan dilaknat sampai mati dia, sampai di padang mahsyar dilaknat, sampai masuk ke dalam neraka dilaknat. Bagaimana sifat iblis? Kita nggak usah ambil jauh-jauh saja. Sifat tidak mengakui berbuat dosa, itu saja. Kita kalau serempet kendaraan serempet, itu siapa yang duluan keluar, salah kamu. Mana salah kamu? Mana ada yang mengatakan, maaf ya, salah saya. Tidak ada, Pak. Ini salah lu, hana apa? Lu ganto, hana, Pak. Keluar, salah kamu. Belah gede, salah kamu juga, Pak. Tidak ada yang mengatakan salah saya. Tidak ada, Pak. Berbuat dosa begitu juga, ya Allah. Bukan saya berdosa, si pula berdosa, ya Allah. Kenapa tidak kita akui saja, ya Allah, saya berdosa, ya Allah. Saya salah, ya Allah. Maafkan saya, ya Allah. Ya, akan dimaafkan oleh Allah. Tapi jangan seperti iblis. Iblis tidak pernah mengakui dosanya. Hatta ruwiya, ya ini dalam sebuah riwayat diriwayatkan dari Anas Sadiqal Amin. Sadiqal Amin itu untuk nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sadiq Al-Amin. Ra'a Jibril alaihi salam, Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril muta'alliqan bi astaril Ka'bah. Dia bergantung rupanya di kain Ka'bah itu, Pak. Dia bergantung, Pak. Ya, malaikat malaikat Jibril. Wa huwa yasruhu wa yunadi, dia berteriak dan memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata malaikat itu? La tughayyir ismi, ya Allah jangan pernah rubah nama saya mau tetap Jibril saja ya Allah. Ya Allah. Wa la tubaddil jismi, jangan engkau rubah tubuh saya ya Allah, struktur ini ya Allah, biar seperti ini terus ya Allah. Ya. Memalaikat malaikat, Pak. Memalaikat itu pun melekai Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah. Makanya ya, Suma Adam. Ya, kemudian cerita selanjutnya ini kita melihat orang-orang yang yang ada pengaruh, orang-orang hebat. Nanti kalau saya kasih contoh nanti si Fulan itu, Fulan memang gelaknat oleh Allah karena pencuri ya Pak, karena pencuri. Oh, si Fulan diberi azab oleh Allah, betul dia azab karena dia itu lagi Fir'aun ya Pak. Maka hanya ada contoh Fir'aun di sini Pak. Kalau kita kasih contoh Fir'aun, orang akan mengomentari, oh Fir'aun, jangankan dengan Allah, dengan manusia bermasalah, ya, Pak. Tapi ini contoh orang-orang saleh. Jibril, bagaimana hebatnya Jibril. Tetapi Jibril juga sempat menangis dan berteriak kepada Allah. Bahkan dalam kesempatan lain, Jibril menangis dan ditanya oleh Allah, mayuki kaya Jibril,
Kenapa kamu menangis Jibril? Jibril kan begitu kokoh sekali, hebat sekali. Apa kata Jibril? Saya tidak tahu masa depan saya. Demikian pula kita, Pak. Kita tidak tahu masa depan kita bagaimana. Jangankan masa depan yang jauh, besok, nanti, sebentar ini, kita tidak tahu juga bagaimana kejadiannya. Maka Jibril mengatakan, saya tidak tahu masa depan saya, ya Allah. Maka Allah mengatakan kepada Jibril, oleh karena itu, wahai Jibril, patuhilah terus perintahku. Jangan pernah melawan seperti iblis. Jangan melawan, Pak. Apapun perintah Allah demi kemaslahatan Jibril. Apapun perintah Allah demi kemaslahatan kita, Pak. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan anakmu. Jangan sampai keluar kata-kata puthan lo dan nian. Puthan lo nian. Bahi uruh ke droji. Itu maya anak itu memang urusan droji. Jangan pernah protes, Pak. Ketika Allah mengatakan jagalah dirimu, jagalah istrimu, jagalah anakmu dari api neraka, maka kita lakukan. Jangan makan haram. Jangan pernah tanya, ada apa di balik yang haram itu? Coba selidiki. Ada boleh selidiki. Ya, Pak. Ada hikmah yang lebih besar daripada itu. Salatlah kamu, jangan pernah protes. Salat terus kita, Pak. Jangan pernah protes. Ya Allah, lu kahit tak temayang tepi-tepi, ya Allah. Dah libur temayang je 3 wajib ni, Pak. Ya, libur temayang je. Atau buat seperti orang Nasrani, Pak. Beribadah seminggu sekali je ni Allah, seminggu 3 mendang. Jangan nego-nego. Semua demi kemaslahatan manusia itu sendiri, bukan kemaslahatan Allah. Allah nak perlu ibadah katanya, Pak. Ya. Coba perhatikan Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini 6:30 sudah. 5 menit lagi kalau enggak. Kita ambil Adam dan Nuh, Pak. Nabi Adam alaihissalam safiyuhu wa nabiyuhu alladhi khalaqahu biyadihi. Orang yang bersih Nabi Adam itu, Pak. Orang bersih. Nabi Adam itu bersih. Dan Nabi Adam itu juga nabiyuhu, adalah nabinya yang seorang nabi, seorang yang bersih lagi. Ya, ini istilahnya kalau kita siapa kalau kita, Pak. Ini nabi seperti ini. Wa asjadalahu malaikah. Para malaikat sujud kepada Adam. Makna sujud di sini apa? Ta'zim, ya, memberikan penghormatan kepada Adam. Imbasata fa'akala akla wahidah. Dia cuma makan satu makanan saja, dan sekali makan saja. Buah khuldi dia makan, itu saja. Lam yu'zan lahu fiha, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu dekati, ini haram, jangan ya. Tapi didekati oleh Nabi Adam alaihissalam dan dimakan oleh Nabi Adam. Begitu marahnya Allah kepada Nabi Adam. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan begini, ala la yujawiruni man asani. Seorang yang berbuat maksiat walaupun sedikit, jangan berdampingan lagi denganku. Hanari rahmatku, pindah saja kamu, kata Allah. Ya, pindah saja kamu. Jadi bagaimana caranya? Istighfar dan mengakui dosa. Masalahnya Nabi Adam tidak mengakui dosanya. Nabi Adam mengatakan, apa salah saya ya Allah? Cuma satu buah saja. Maka jangan tanya-tanya. Apa salah saya? Cuma satu buah saja. Maka ketika itu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak bisa, sekarang kamu tinggal di bumi. Di situ kamu hidup, di situ kamu mati, dan di situ kamu akan saya keluarkan lagi nanti, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahannya simple. Masalahnya bukan simple itunya. Nabi Adam tidak mau mendengar perintah Allah. Kalau dibandingkan iblis, setan, kesalahan kita berapa kali sudah tidak mendengar perintah Allah. Jangan korupsi, ala bacut mentang je, bacut. Jangan makan haram, ala bacut. Jangan ngomongi orang lain, ala orangnya bacut berapa ke kau. Jangan mendengar maksiat, dengar juga maksiat, ala bacut. Baik temenak kau, temenak bacut. Aji bacut, mandung nak bacut. Akhirnya menjadi banyak. Iblis cuma sedikit. Iblis tidak mau patuh sujud saja, itu saja. Kalau manusia berapa kali sudah dengar azan tapi nak mau pergi salat, ya, jadi mau dengar azan tapi nak mau pergi. Berapa kali sudah tidak mendengar? Di mana posisi kita sudah sekarang? Maka Nabi Muhammad saking takutnya kepada Allah, walaupun sudah maksum, itu salat malam beliau, witir memang nggak pernah tinggal beliau. Dan salat malam beliau itu dimulai dari beliau bangun setelah salat Isya beliau tidur sebentar. Setelah itu beliau terus beribadah sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, untuk apa lagi kamu buat seperti ini? Kan kamu sudah dijamin masuk dalam surga. Apa dijawab oleh Nabi Muhammad SAW? Saya mau jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Tidak cukup saya bersyukur dengan maka saya tambah lagi. Ya. Ini nomor 1. Sekarang nomor 2. Ya, kita ceritanya untuk kasih pas waktu saja, Pak. 2 menit lagi lah. Thumma inna Nuhan alaihi salam syekhul mursalin. Nabi Nuh itu
itu syekhnya para rasul. Ya, nampak. Kenapa? Karena mereka semua mengambil konsep dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama. Yang kedua, yang didakwahi oleh Nabi Nuh itu bukan sembarangan orang. Bahkan sampai 950 tahun didakwahi, yang ikut cuma 83 orang. Umur Nabi Nuh juga diberikan kesempatan yang lebih lebih panjang, 1300 tahun lamanya. Kita 50 tahun kalau Pak. 60 tahun kalau lebih-lebih lah. 70 tahun tak payah dah jangan tungkat. 80 tahun tak payah duduk rumah Pak. Jadi baru 80 tahun. Nabi Nuh alaihissalam 1300 tahun lamanya. Makanya lam yaqul illa kalimatan wahidah. Apa kesalahan Nabi Nuh alaihissalam sehingga Nabi Nuh itu malu kepada Allah? Setelah kesalahan ini, Nabi Nuh tak pernah lagi melihat ke atas selama 40 tahun lamanya karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh minta satu saja. Apa permintaannya? Innahu ibni, ya Allah, anak saya sudah tenggelam. Dia enggak minta lagi istrinya. Istrinya karena sudah jelas-jelas syirik kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia minta anaknya saja. Kenapa? Karena itu darah daging dia. Karena itu adalah anak kandungnya. Ketika anaknya tenggelam, dia biarin saja, Allah inang bah dia kasih syirik kepada Allah. Dia minta anaknya saja. Apa permintaannya? Innahu ibni, ya Allah, nyu anak kandung lu ni Allah. Paling enggak apa? Bisa engkau tolong ya Allah. Ya seperti tes pegawai atau apa, ini anak saya ya, paling pergi Banjaran Belulu lah, nyu anak lu ni ya, nampak. Ini Nabi Nuh begitu juga, ya Allah, ini anak saya ya Allah, ya anak saya ini. Cuma satu kalimat saja beliau ucapkan, kemudian dijawab oleh Allah, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmu. Menyuhana ilmu baik laki-laki tapi baklun, ya Pak. Maksudnya apa? Kamu tidak tahu kan anak kamu syirik kepadaku? Maka karena kamu tidak tahu, jangan minta macam-macam kepada saya. Ya, jangan, kamu terima saja kalau anakmu itu sudah saya tenggelamkan. Tidak mungkin saya tenggelamkan kecuali punya ada masalah. Tidak mungkin saya tenggelamkan. Ketika itu Nabi Nuh alaihissalam minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengatakan apa? Fala tas'al lima laisa laka bihi ilmun. Ini pukulan telak untuk Nabi Nuh alaihissalam. Jangan minta apa-apa kamu. Kalau saya tenggelamkan, saya buat ini, kamu terima saja, kata Allah. Ini a'idzuka an takuna minal jahilin. Saya nasihati kamu, jangan jadi seperti orang-orang bodoh yang lain. Ya. Setelah kejadian ini, hatta ruya fi ba'dil akhbar annahu lam yarfa' ra'sahu ila sama' haya'an minallah arba'ina sanah. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, gara-gara teguran Allah seperti itu, selama 40 tahun tak pernah lagi dia lihat ke atas. Paling-paling dia berdoa dan matanya lihat ke bawah. Kenapa? Karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia sudah mencuri, kalau ya Allah, kalau ana malai bacut dah malai. Kalau korupsi ada gak, ya Allah, maaf disalah. Kalau lewat tu ana malai baik. Tak pernah malu dia. Nabi Nuh alaihissalam padahal dia itu bermasalah sedikit, tapi ketika berdoa lihat ke bawah. Kenapa? Dia takut dan malu sekali kepada Allah. Karena apa? Sudah berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian, Mas. Sudah jam 7 kurang 20. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.